Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kelompok Kerja dan Komunikasi dalam Organisasi. Kelompok kerja. Konsep dasar mengenai kelompok kerja. Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Karakteristik kelompok. 1. Merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang. 2. Adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. 3. Adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Kelompok kerja formal dan informal. Secara teoritis maupun praktik, kelompok kerja dapat dibagi dua, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Kelompok kerja formal, kelompok kerja dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang berkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendiri ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasa tidak terkait langsung dengan rencana rutin dari organisasi. Namun, secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Mewujudkan kelompok kerja efektif. Tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas sehingga para anggota dapat mengenali secara jelas apa yang menjadi tujuan dari kelompok kerja yang dibentuk serta memperjelas arah yang akan dituju oleh kelompok kerja. Peran serta pembagian kerja dari setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelas. 3. Jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. 4. Pemimpin dari kelompok kerja perlu ditentukan atas dasar kapabilitasnya di kelompok kerja tersebut. Seluruh sumber daya yang diperlukan hendaknya tersedia, terdistribusi secara merata sesuai dengan struktur tugas yang telah ditentukan. 6. Norma-norma perlu disepakati sebelum pekerjaan dilakukan. 7. Jadwal pekerja perlu tersusun secara spesifik dan disusun bersama seluruh anggota kelompok kerja agar memiliki dan tanggung jawab dari seluruh anggota kerja dapat diandalkan. Konflik dalam kelompok kerja. Konflik merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Bahkan sepanjang kehidupan manusia senantiasa dihadapkan dan bergelut dengan konflik. Secara garis besar, konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan, di antaranya konflik antar bawahan di bagian yang sama, konflik antar bawahan dan pimpinan yang di bagian yang sama, konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda, konflik antara pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda, konflik antar pemimpin dari bagian yang berbeda, dan lain sebagainya. Penyelesaian dan penghilangan konflik. Konflik harus dihadapi dan diselesaikan. Di antara program yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan dan menghilangkan konflik, yaitu dengan melalui penghindaran konflik. Jika tidak kita mengetahui bahwa terdapat dua orang yang kalau dipertemukan akan terjadi konflik, maka salah satu upaya menghindarinya adalah dengan memisahkan mereka dari bagian kerja yang sama. Atau jika berada dalam bagian yang sama, mungkin dengan jalan membagi waktu kerja yang berbeda. Dan seterusnya. Selain itu pula yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konfliknya adalah mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk kemudian meminta mereka untuk menyelesaikan konflik mereka di hadapan pihak ketiga atau antar mereka sendiri dengan desakan terhadap mereka untuk melakukan kompromi. B. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan cara untuk memudahkan manajemen, akan tetapi bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri dan menjadi bagian yang pokok dari segala sesuatu yang dikerjakan oleh manajer. Ada yang mengatakan bahwa 2/3 waktu manajer terpakai untuk berkomunikasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah, atau juga sebaliknya. Komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas, pemberian arahan, maupun laporan tanggung jawaban. Adapun yang sama, bentuk komunikasi yang dilakukannya diantaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Terjadi konflik dan komunikasi dalam organisasi. Terjadi konflik dalam organisasi dapat diidentifikasi bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi. Komunikasi tidak tepat dengan salah akan menyebabkan akan terjadi salah satu komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Terima kasih, kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.